teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Oke teman-temanku, seperti biasa ya, berjumpa kembali bersama saya Kang Healing Awan Ramasadewa. Di kesempatan kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu wisata alam yang berada di Desa Banyuresmi, Kabupaten Garut, yaitu wisata alam Situ Bagendit. Mau tahu di sini keindahan alamnya seperti apa dan informasi terbarunya sekarang seperti apa? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, salam kenal dan tolong dibantu matikan tombol merahnya ya, atau subscribe dan like. Kalau kalian mau nanya-nanya juga boleh, tinggal komen aja ya, nanti saya jawab. Terima kasih. Baiklah teman-temanku, seperti biasa ya, kita awali dari perjalanannya dulu. Tadi saya menempuh perjalanan kurang lebih 2 jaman atau sekitar 65 kilometeran dari pusat Bandung kota, dan saya sudah sampai. Ambil tiket parkir dulu. Biaya parkirnya di sini untuk kendaraan roda 2 Rp5.000, untuk kendaraan roda 4 Rp10.000, dan saya sudah memasuki area parkirnya. Cukup luas juga di sini lahan parkirnya. Di area parkirannya ini juga view Situ Bagenditnya udah langsung kelihatan ya ini. Nanti kita bahas juga tentang asal-usul terbentuknya Situ Bagendit ini, karena menurut saya cukup menarik juga. Katanya wanita kikir yang ditenggelamkan di sini sampai membentuk situ atau danau seperti ini. Nanti deh saya bahas lagi. Kita jalan dulu ke arah loket tiket masuknya. Saya sudah berada di depan loket tiket masuknya. Biaya tiket masuknya di sini sudah terpajang cukup jelas. Dewasa Rp10.000, anak-anak Rp5.000. Sangat terjangkau sekali. Tapi sewaktu-waktu harganya bisa aja berubah lagi ya. Dan untuk jam operasionalnya saya sempat nanya ke petugasnya. Katanya mulai pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Saat ini keadaan wisatanya lagi ramai pengunjung karena mungkin weekend juga, dan di sini pun tidak ada larangan buat para pengunjung untuk tidak boleh membawa makanan dari luar. Jadi kayaknya boleh-boleh aja ya kalau mau bekal makanan dari rumah gitu. Ada Marsha lewat, Marsha atau apa ya saya agak tahu. Dan di sini ada monumen perjuangannya juga. Boleh kalau sempat dibaca-baca dulu. Karena cuacanya di sini cukup panas, kita duduk santai dulu sambil minum kelapa tua. Bukan kelapa muda ya teman-teman ini mah, tapi lumayan lah sambil berteduh menikmati semeliwirnya angin dari arah Situ Bagendit ini. Situ Bagendit ini kelihatan cukup luas juga. Katanya ini luasnya mencapai 125 hektar, terbagi menjadi 3 bagian. Dan ini yang saya kunjungi area bagian 1 karena yang utama renovasi baru, paling ramai juga. Dan lokasi Situ Bagendit ini berada di Jalan Kiai Haji Hasan Arif, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Atau teman-teman bisa lihat di map aja biar gak nyasar juga. Yuk kita jalan menuju apa ya itu tadi namanya yang bulat. Kalau gak salah tempat itu namanya Dome ya. Salah satu tempat favorit juga kalau berkunjung ke sini. Dan tempat ini termasuk renovasi baru juga. Dulu mah gak ada katanya tempat itu tuh. Saya sudah di dekat area domenya. Kelihatan megah sekali ya. Kalau dari dekat keren banget ini. Pokoknya teman-teman harus berkunjung ke sini. Renovasi yang sempurna lah ini mah. Kayu apa besi ya? Kayaknya sih besi, cuman dicat warna kayu. Yuk kita coba lihat area dalamnya ini. Oh, kalau di dalamnya selain buat berteduh, duduk santai, ini kayak tempat live musik gitu ya. Sekarang sih lagi gak ada acara live musiknya, hanya pengamen-pengamen liar yang ada. Jujur kalau saya pribadi sih, nih maaf-maaf ya, merasa kurang nyaman aja di dalam tempat wisata, banyak pengamen liar di mana-mana. Gak tahu kalau teman-teman gimana tuh. Dan di dalam area Dome ini juga ada fasilitas toilet umumnya, bayar Rp2.000 sekali masuk. Di depan pas pintu masuk juga ada sih tadi. Dan ada musola umumnya juga. Udah yuk kita keluar dari sini, lihat area luarnya. Di
Di sini ada penyewaan rakit dan penyewaan perahu angsanya. Kalau teman-teman mau berlayar ke tengah danaunya gitu, bisa sewa aja tuh. Biayanya kalau untuk perahu rakit sekali sewa Rp60.000, muatnya sampai 10 orangan, bisa berlayar sampai ke ujung danau. Dan kalau untuk perahu angsanya sekali sewa satu perahu angsa harganya Rp20.000, muatnya hanya untuk 2 orang aja. Berlayarnya bebas sesuka hati dan gak ditentuin waktu juga kalau untuk perahu angsanya. Jelas ya teman-teman? Ini saya sudah jalan lagi ke area lainnya. Kita menuju ke arah jembatan yang di tengah danaunya. Sambil saya jalan, sambil saya sedikit bercerita ya. Jadi teman-teman, katanya situ Bagendit ini terbentuknya pada zaman dulu tuh pernah hidup seorang wanita Parubaya yang bernama Nyai Endit atau Nyai Bagendit. Nah, wanita tersebut tuh seorang janda yang memiliki harta kekayaan yang melimpah peninggalan dari almarhum suaminya yang terlebih dahulu meninggalkannya. Dan ia pun hanya hidup sendiri di rumahnya, tidak mempunyai seorang anak. Dan harta kekayaan yang ia miliki juga seringkali menjadi kekhawatiran untuk dirinya sendiri. Ya ketakutan gitulah, takut hartanya habis dan dia takut jatuh miskin. Padahal dia orang paling kaya di antara warga desa lainnya. Oleh sebab itu Nyai Endit menjadi orang yang pelit atau kikir di desanya. Selain itu Nyai Endit juga terkenal dengan kesombongan, ketidakramahannya sama orang lain. Dan ia pun seorang rentenir di desanya. Tahu rentenir kan ya? Orang yang suka minjemin uang dengan bunga yang teramat tinggi. Ini maaf loh ya teman-teman, saya bukan mau ngomongin kejelekan orang. Saya hanya dengar cerita warga aja tentang awal terbentuknya situ Bagendit ini. Nah, pada suatu hari tuh Nyai Endit lagi santai di depan halaman rumahnya sambil ngitung uang dan emas perhiasannya. Tiba-tiba datanglah seorang kakek tua dengan menggunakan sebuah tongkat. Kakek tua tersebut adalah seorang pengembara dan berniat untuk meminta sedikit air minum sama Nyai Endit karena sang kakek kehausan setelah melakukan perjalanan jauh. Tapi sama Nyai Endit bukannya dikasih, malah dikata-katain dengan kata-kata kasar. Lalu kakek pun diusir. Pastinya sang kakek pun merasa sakit hati, sedih, kecewa dengan perlakuan Nyai Endit. Lalu sang kakek menancapkan tongkat di depan rumahnya. Dan kakek tersebut berkata, Nyai akan menerima pelajaran dari sikap pelit Nyai. Tapi Nyai Endit tidak memperdulikannya dan tertawa sambil masuk ke dalam rumahnya. Lalu sang kakek mencabut tongkat yang menancap di tanah dan perlahan keluarlah mata air dari bekas tancapan tongkat kakek tersebut. Lama-kelamaan mata air tersebut menjadikan banjir dan menggenangi desa. Warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri dan sang kakek pun hilang entah kemana. Nyai Endit tidak menyadarinya kalau desa dan rumahnya hampir tenggelam. Setelah Nyai Endit menyadarinya, ia malah sibuk menyelamatkan harta bendanya sambil minta tolong. Tapi sayangnya semua warga sudah tidak ada. Desa pun sudah sepi karena memang udah hampir tenggelam. Dan Nyai Endit pun mati tenggelam bersama harta kekayaannya. Dari cerita itulah danau ini dinamai Danau Bagendit atau Situ Bagendit. Ya teman-teman, tentunya banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nyai Endit tadi. Sifat pelit kikir adalah sebuah penyakit hati yang seharusnya dihindari karena itu bisa mendatangkan musibah bagi pelakunya. Bantulah selagi kita mampu ya, apalagi untuk orang yang sangat membutuhkannya. Ya sudahlah. Gak kerasa juga nih teman-teman, semua area pertama Situ Bagendit ini udah saya singgahi. Saya singkat aja, pokoknya semuanya keren. Jembatan di tengah danaunya pun tadi keren banget ya. Dan saya langsung siap-siap pulang aja nih. Ya teman-teman, nanti kapan-kapan saya main-main ke sini lagi pastinya. Saya update lagi informasi terbarunya. Ini di jalan arah pulangnya ternyata banyak sekali yang jualan makanan ya. Semua ketentuan yang berlaku yang saya katakan di video ini sewaktu-waktu bisa aja berubah lagi. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Makasih banyak udah nonton videonya. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Yuk saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.